Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel TV IAIN Parepare. Tepatnya sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Humas IAIN Parepare dalam mengaktualisasikan semangat dan moto akulturasi budaya dan Islam. Tepatnya podcast Ada-Ada Topan Derita Cerobong Moderasi Beragama IAIN Parepare. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, semoga di hari yang indah ini kesehatan tetap beriringan dengan aktivitas kita meskipun di tengah-tengah pandemi. Perlu kami tekankan sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kami kedatangan tamu yang ingin menyempatkan waktu dan kesempatannya meskipun penuh dengan berbagai aktivitas. Salah satunya beliau adalah menjabat sebagai Kepala Pusat Moderasi Beragama. Selamat datang Ustaz. Ya, selamat datang. Sehat Ustaz? Ya, sehat, alhamdulillah. Beliau adalah Dr. Haji Muhtar Mas'ud SAG MA. Beliau merupakan dosen tarbiyah dan keguruan di IAIN Parepare. Jenjang pendidikan beliau dia awali pada strata 1 di IAIN Ujung Pandang yang pada saat itu masih belum menjadi Makassar, tepatnya pada prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selanjutnya beliau menyelesaikan strata 2 di Universitas Muslim Indonesia, konsentrasi pendidikan Islam. Kemudian strata 3 beliau diselesaikan oleh di UIN Alauddin Makassar dengan konsentrasi pendidikan dan Islam. Hari ini beliau akan membahas tentang implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi, menepis isu kampus sebagai basis radikalisme. Kepada Ustadz, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Sebelum saya mendeskripsikan tema kita pada hari ini adalah implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi, menepis isu kampus sebagai basis radikalisme. Pertama, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan terkhusus nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Baiklah, tema ini diamanahkan kepada saya. Kebetulan posisi saya di IAIN Parepare sebagai Kepala Pusat Moderasi Beragama sebagai tugas tambahan selain tugas pokok sebagai dosen. Yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah pedoman implementasi moderasi beragama itu didasarkan pada 2 SK, surat keputusan
Yang pertama SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7272 tahun 2019 tentang pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam. Jadi moderasi beragama ini terkhusus pada implementasi itu ada payung hukumnya, ada dasarnya. Yang kedua, SK Dirjen Pendis atau Pendidikan Islam nomor 897 tahun 2021 tentang petunjuk teknis rumah moderasi beragama. Nah, jadi itu dasar pelaksanaan kegiatan implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi. Nah, jadi setiap dosen, setiap mahasiswa yang terkait dengan implementasi moderasi beragama ini itu ada dasarnya, sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, berbicara implementasi adalah pelaksanaan. Tentu saya selaku kapus, saya melihat pendekatan implementasi itu saya lakukan dengan istilah PUAK. Ya, PUAK ini planning, organization, actuating, dan controlling. Karena tanpa melakukan hal ini, maka implementasi ini bisa dikatakan tidak dapat diwujudkan secara komprehensif. Nah, apa yang dimaksud POAK ini? Itu adalah singkatan. P itu planning atau perencanaan. Kemudian organization atau organisasi. Kemudian acting atau pelaksanaan. Dan yang terakhir controlling atau pengawasan. Nah, sehubungan dengan planning, ya saya bahas pertama adalah planning atau perencanaan. Dalam mengelola rumah moderasi beragama atau pusat moderasi beragama yang saat ini kalau dia Yen Parepare di bawah LP2M, ya itu saya melihat ada 4 unsur kategori. Yang pertama, perencanaan prakegiatan. Nah, perencanaan prakegiatan ini sebelum melakukan kegiatan semua aktivitas moderasi beragama itu ada perencanaan prakegiatan. Nah, jadi di situ kita bermusyawarah, bertanya, dan kalau perlu diadakan observasi, ya, untuk mengetahui seperti apa ya perencanaan pelaksanaan berikutnya. Nah, yang kedua, perencanaan awal kegiatan. Jadi yang pertama prakegiatan, yang kedua awal kegiatan adalah perencanaan kegiatan di mana setelah dilakukan prakegiatan. Jadi contohnya bagaimana pola sosialisasi atau expose tentang moderasi beragama. Disinilah perlunya awal kegiatan. Jadi setelah tadi kemudian kita sudah mau melaksanakannya, maka disitulah disebut awal kegiatan. Dan itu harus memerlukan perencanaan yang matang. Karena kalau tidak ada perencanaan yang matang, yang bagus, nantinya diharapkan implementasi ini itu kacau balau, tidak punya arah. Ya, seperti ibaratnya seperti perahu di sungai itu tidak punya pendayung, entah kemana dia. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah perencanaan tengah kegiatan. Perencanaan kegiatan ini adalah perencanaan yang sedang berlangsung nantinya. Jadi pertama expose atau sosialisasi. Setelah sosialisasi kan ada nanti pelaksanaan inti. Di situ pelaksanaan inti juga memerlukan perencanaan, seperti apa polanya, seperti apa.
itu dimusyawarahkan, itu ditulis, ya. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan akhir kegiatan. Perencanaan akhir kegiatan ini biasanya yang berhubungan dengan pengawasan hasil, output, outcome. Itu kita lihat di situ. Jadi setelah berproses implementasi itu tentu ada hasil, ada output, output hasil lulusannya, kemudian outcome-nya, pengaruhnya, dampaknya. Nah, disinilah harus terjadi planning, perencanaan. Kemudian yang kedua adalah organization, pengorganisasian. Nah, organisasi ini terbagi dua. Pertama, organisasi internal moderasi beragama. Rumah moderasi beragama, waktu saya mengikuti workshop apalah namanya di Tangerang itu selama 3 hari diutus oleh Yen Parepare, itu di sana dikenal rumah moderasi beragama. Tetapi belum semua perguruan tinggi menggunakan kata rumah. Nah, bisa juga menggunakan pusat moderasi beragama. Nah, karena di dalam juknisnya itu dari Kementerian Agama mengatakan hal ini bernama, lembaga ini bernama Rumah Moderasi Beragama atau nama lainnya. Yang sejenis. Jadi tidak salah juga kalau namanya Pusat Moderasi Beragama atau disingkat PMB. Kemudian di Rumah Moderasi Beragama ini itu ada struktur, ya, untuk melaksanakan, jadi struktur kelembagaan RMB atau PMB sekurang-kurangnya. Yang pertama ada pengarah. Kalau saya tidak salah, ini pengarahnya nanti itu dari Pak Rektor atau Warek, itu yang mengarahkan. Kemudian yang kedua, ada Ketua RMB atau Kepala Pusat. Nah, jadi saya sebagai Kepala Pusat itu siap diarahkan oleh Pak Rektor atau Wakil Rektor. Kalau untuk sementara kami di Parepare ini, itu ada Bapak Ketua LP2M. Itu masih sementara ke situ. Jadi koordinasinya saya ke situ. Ya, kemudian jabatan berikutnya di lembaga internal ini adalah sekretaris. Kemudian jabatan berikutnya ketua bidang. Ketua bidang ini di Rumah Moderasi Beragama ada 3. Pertama, ketua bidang pendidikan dan pelatihan. Jadi semua aspek yang menyangkut pendidikan dan pelatihannya ini ada ketua bidangnya. Kemudian yang kedua, ketua bidang kajian, penelitian dan publikasi. Jadi rupanya moderasi beragama ini juga bisa diteliti, ya, bisa dipublikasikan. Makanya itu ditetapkan ketua bidang kajian, jadi bisa dikaji. Kemudian berikutnya adalah ketua bidang advokasi dan pendampingan masyarakat. Tapi yang paling perlu di sini adalah pendampingan masyarakat. Bagaimana masyarakat yang terindikasi radikalisme, terorisme itu sebaiknya dibina. Ya, dan kami harapkan mudah-mudahan ya Yen Parepare ini menjadi ikon, ya, terutama di wilayah Jataparing ini. Kemudian berikutnya adalah anggota. Jadi inilah organisasi internal yang ada di Rumah Moderasi Beragama untuk melaksanakan kegiatan atau yang disebut implementasi moderasi beragama. Kemudian mekanisme pendirian RMB atau PMB adalah lembaga ini di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam PTKI dengan susunan pengurus yang ditetapkan oleh surat keputusan rektor atau ketua. Jadi Rumah Moderasi Beragama ini ataukah Pusat Moderasi Beragama ini susunan seperti yang saya sebutkan tadi itu dengan SK rektor bagi yang IAIN. Kemudian kalau STAIN ketua, dia yang membuat surat untuk menetapkan. Seperti itu. Baik, mungkin pengantar awal. Iya, saya oke. potong dulu, Ustadz, minta maaf. Ya. Di pengantar kita saya kira ya seperti itu dulu. Nanti kita kembangkan, Ustadz. Iya, oke. Sesi tanya jawab kita tanpa mengurangi rasa hormat kami.
ada yang sempat terekam tentang pengertian tadi rumah moderasi beragama ini. Iya. Ternyata fahamnya teman-teman di dunia kajian khususnya terkait rumah moderasi beragama ini, tujuan dan cita-citanya sebenarnya itu apa? Karena melihat sistem kebutuhan, saya kira lembaga-lembaga kampus hari ini semua memiliki bagian daripada rumah moderasi. Yeah. Jadi pertanyaannya, rumah moderasi meskipun memang dia masuk di RPMJN Kementerian Agama, rencana target ke depan jangka panjangnya, untuk kampus sendiri apa tujuan kalau orang bisa mengingat? Kalau tadi kan Ustadz bilang POC dalam strateginya. Apa tujuan sejatinya moderasi beragama itu harus dibangun di setiap kampus? Baik ya, sesuai dengan petunjuk dan arahan Direktur Pendidikan Islam yang pernah saya ikuti di Tangerang, bahwa diadakannya rumah moderasi beragama, karena kalau yang di pedoman implementasi dan juknis itu memang tertera di situ rumah moderasi beragama. Tetapi apakah salah kalau pusat moderasi beragama? Tidak salah, karena memang di dalam juga dikatakan atau nama lain. Jadi secara hukumnya, saya bicara hukum dulu, yuridis formalnya itu tidak salah juga. Karena itu tergantung pertimbangan dari pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Nah sekarang, apa manfaat dan tujuan jangka pendeknya, jangka panjangnya? Tujuan jangka pendeknya ini adalah suatu wadah, satu rumah, ya, di mana di dalamnya dikelola, ya. Rumah ini mengelola tentang moderasi beragama. Dia juga bisa dikategorikan sebagai pelayanan publik. Ya, contohnya, jadi ibaratnya kalau motor dia bengkelnya. Dia bengkelnya. Ini yang jarak dekatnya. Jangka pendeknya. Jadi umpama ada mahasiswa terindikasi radikalisme, bawa ke sini. Ini bengkelnya. Di situ dibimbing, di situ diarahkan supaya begitu selesai menjadi sarjana, dia tidak menjadi sarjana yang radikal. Inilah tujuannya pemerintah. Sekarang tujuan jangka panjang, menjadikan manusia sarjana ini memiliki paham yang toleransi, ya, yang paham agama lain, paham keberadaan lain, paham kerjasama untuk membangun bangsa kita ini, negara Republik Indonesia. Itu tujuan jangka panjang, supaya tidak terjadi konflik. Kalau ada perbedaan pendapat, maka di situ harus dimusyawarahkan. Itu jangka panjangnya. Jadi kita begitu melihat orang tidak langsung menyalahkan. Kita panggil bermusyawarah. Disinilah perannya, makanya disebut rumah. Karena rumah itu pendekatannya lebih kepada kebersamaan muncul. Ya, jadi sesuatu tidak semua harus dilakukan dengan formalitas. Umpama kita musyawarah, menempuh keakraban, ya, menumbuh kembangkan perdamaian. Inilah tempatnya, makanya disebut rumah moderasi beragama. Itu saya kira seperti itu. Baik, sangat singkat dan padat dan lantang. Saya mengingat salah satu bahasa yang dibahasakan Soekarno pada masanya, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Betul. Suara itu hampir terulang di bahasa Ustaz. Jadi apakah masih mau ditanyakan sehubungan tadi, ataukah saya lanjutkan gimana? Saya lanjutkan saja Ustaz, nanti mungkin bisa akan berkaitan dengan tujuan. Makanya tadi sebelum saya lanjutkan, karena ini implementasi, pokoknya adalah masalah substansinya adalah pelaksanaan, maka pelaksanaan ini tidak bisa tercapai dengan baik kalau tidak dilakukan dengan suatu perencanaan yang matang.
Nah, perencanaan matang ketika saya melihat buku-buku perencanaan, hanya ini yang paling tepat, POAK. Ya, planning, organization, acting dan controlling. Baik. Di situ komprehensif. Nah, seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya yang tadi. Kemudian kerjasama organisasi mahasiswa. Jadi organisasi itu tadi saya sebutkan internal, yang rumah moderasi beragama, yang ada pengarahnya, yang ada ketuanya, ada ketua bidangnya, kemudian ada anggota. Jadi di rumah moderasi beragama itu sebenarnya sudah ada menerapkan di tempat lain, itu tidak di bawah LP2M, memang langsung diwarai. Dia berdiri sendiri. Tapi untuk sementara karena kita juga proses pembelajaran seperti apa, kemudian memang kita mengedepankan pengabdian kepada masyarakat, maka lebih tepat masuk dulu di LP2M. Nah, jadi kerjasama ini ada lagi kerjasama eksternal. Ya, lembaga kerjasama eksternal. Seperti kalau di dalam kampus ini ada kerjasama organisasi mahasiswa, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian HMJ, kemudian UKM. Ini semua perlu kita adakan pendekatan kepada mereka supaya bisa mewujudkan, membantu kita menerapkan implementasinya. Kalau seperti itu, Ustadz, selama pembentukan moderasi beragama sendiri di Parepare, dalam bentuk kegiatan atau kerjasama, apakah sudah ada yang berjalan, Ustadz, sendiri? Belum. Ini masih perencanaan. Baik, Ustadz. Kenapa? Karena saya juga sebagai kapus baru 2-3 bulan, kalau tidak salah. Karena ini memang baru. Baru. Penggaungan, karena data sendiri di Kementerian Agama hampir baru 34 ya terakhir Ustaz, yang terbentuk rumah moderasi. Iya. Kan begini, sekarang semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang PTKN ini, yang ada moderasi beragamanya ini, lembaga ini belum melakukan aktivitas implementasi secara keseluruhan. Saya masih ingat ketika IAIN yang di Bukit Tinggi itu, saya sharing waktu itu, saya katakan, Pak dosen, saya sudah lupa, kalau bisa Bapak ke Parepare, saya ke sana. Nah, di sini nanti kita sharing. Karena jangan sampai ada tradisi di Parepare berbeda dengan di Bukit Tinggi sana. Nah, bagaimana mengimplementasikan supaya mendapatkan sambutan yang baik di masyarakat. Karena saya bilang, kalau tidak mendapatkan sambutan baik di masyarakat, maka implementasi itu gagal. Nah, oleh karena itulah diperlukan dukungan mahasiswa. Ya, kerjasama mahasiswa. Seperti itu. Dia punya organisasi. Kemudian yang berikutnya kerjasama lembaga pendidikan tinggi. IAIN bisa bekerja sama dengan Unpar. Pun di luar daripada perguruan tinggi. Betul. Itu namanya implementasi eksternal. Dan itu ada di Juknis. Dan memang hampir semua lembaga sekarang juga mengikuti aturan terkait tentang isu radikalisme. Iya. BNPT sendiri atau Wahid Foundation itu ikut semua ambil bagian hari ini, karena indikasi terakhir data menyebutkan bahwa memang ada beberapa kampus yang terpapar orang-orang radikalisme. Misalnya data dari baru-baru penelitian baru nih, Ustaz, di PPIM Jakarta, dia mengukur UIN Gunung Jati Bandung, UIN Wali Songo, UIN Sunan Kalijaga dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang meneliti, meskipun memang sama bahasa Ustaz tadi, ada kebingungan tersendiri terkait tentang apa puncak dari kegiatan sih rumah moderasi beragama itu. Meskipun memang tujuannya bagus, tapi masih banyak yang menyatakan bahwa apakah harus dilembagakan, katanya. Jangan sampai melembaga malahan melemahkan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa saya kira segala sesuatu yang dibentuk di awal itu memang pasti harus diuji kredibilitasnya. Nah, saya kira saran dari Ustaz tadi termasuk dengan strategi POAC-nya ini yang mungkin memang perlu penekanan. Silakan dilanjutkan. Begini.
saya tanggapi dulu ya. Sebenarnya itu sangat perlu dilembagakan. Iya, iya, Ustaz. Cuma yang menjadi masalah sekarang adalah apakah minat setiap perguruan tinggi itu sama? Artinya, siapa tahu dia Ien Parepare itu minatnya sangat tinggi tentang aktivitas implementasi moderasi beragama. Di lain pihak perguruan tinggi lain yang ditempati bekerja sama, semangatnya tidak seperti semangatnya Ien Parepare. Ini kendala. Ini kendala. Nah, kalau bagus kerjasamanya, umpama, saya tidak mau nyebut perguruan tinggi mana, perguruan tinggi A, ada mahasiswa terpapar radikalisme atau terorisme. Di sana pusing pimpinannya mengatasi mahasiswa ini. Nah, disinilah diperlukan kerjasama. Nah, ditanya, kamu dari mana? Oh, saya orang Bugis. Yang bisa hadapi dia orang Bugis, datangkan orang Parepare ke sana. Itu cara, metode, pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis bisa ya mengurangi radikalisme walaupun mahasiswa ini kuliah di Jakarta. Karena dari faktor bahasa kadang anak tidak paham. Mengerti tidak paham apa maksudnya itu. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, tapi tidak masuk di otak. Nah, ini. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan. Baik. Ya, nah saya kira seperti itu. Baik, sekira poin kedua terkait tentang bagaimana moderasi itu memang harus digaungkan, Iya. bukan hanya pada wilayah satu kampus, tapi bahkan harus ada hubungan, Iya. baik itu antara kampus per kampus atau hubungan internal maupun kampus dengan dunia luar. Nah, selanjutnya Ustaz, yang ketiga yang ingin kami tanyakan bahwa hari ini kalau kita sendiri melihat data, khususnya di kampus kita ya, Ustaz, Iya. kita bicara memang dengan tema mahasiswa Iya. dan isu radikalisme. Di Ien Parepare sendiri Ustaz, selama Ustaz menerawang dan memandang kondisi mahasiswa khususnya ataupun aparatur sipil negara di Ien Parepare terkait Iya, isu baik. moderasi. Saya kurang lebih hampir 4 tahun sebagai dosen di Parepare, dan selama saya mengajar di Fakultas Tarbiyah secara pokok belum saya temukan mahasiswa terindikasi radikalisme dan teroris. Cuma untuk mengarah ke sana memang sudah harus diantisipasi. Contohnya, tanpa saya sebut nama mahasiswa. Ketika saya mengajar ilmu hadis, karena saya pernah mengajar ilmu Al-Quran dan hadis, pembelajaran ini itu kayaknya 3 SKS. Ada mahasiswa ketika masuk di ruangan, dia celananya itu di atas mata kaki. Kemudian saya tanya, Nak, saya panggil Nak karena lebih tua anakku daripada dia. Baik, Ustaz. Nak, kenapa kamu berpakaian memakai celana di atas mata kaki? Dia bilang itu pendapatnya ya, kita harus hargai. Betul, Ustaz. Nah, ini katanya di dalam neraka. Saya bilang saya ini dosen hadis ya, walaupun masih banyak juga sekali saya tidak tahu, tapi setahu saya Nak, kemungkinan tidak seperti itu ya, karena yang dimaksud hadis itu dekat dengan neraka orang yang menyombongkan diri ya. Ketika kamu di atas mata kakimu, di bawah mata kakimu, tapi kau menyombongkan diri, kau yang kena. Tapi kalau di atas mata kakimu, di bawah mata kakimu, dan kau tidak menyombongkan diri, kau ngetop ya. Kalau kita salat kan yang penting jangan di atas lutut. Nah, jadi salah ke tidak salah, cuma jangan ada pemahaman seperti itu. Belajarlah lebih banyak, jangan dipersempit. Nah, saya terus terang pada saat S1 dulu sepertinya saya banyak ilmu. Begitu saya dokter, rasa-rasanya saya tidak ada ilmu sekarang. Iya, itu seperti itu.
Jadi belajar ya jangan menyembuhkan, itu saran saya. Yang kedua, ada mahasiswa dia pakai cadar. Ketika saya minta dia buka, dia buka. Begitu selesai mengajar dia bercadar lagi. Ini artinya anak ini sudah mendapatkan doktrinisasi yang belum tentu benar menurut Al-Quran dan hadis secara umum. Mungkin didoktrin dari kelompoknya. Tetapi apakah dia sudah terpapar? Belum sejauh itu belum. Karena belum merusak. Hanya ini dijaga. Inilah tugasnya rumah moderasi beragama yang beranggotakan kita dosen semua di dalam untuk membina anak. Jadi bukan mata kuliah saja yang kita bina, personalnya, pribadinya. Kalau dia pertahankan dia punya paham, kita panggil, kita musyawarah. Jangan mempeto bahwa kau salah, tidak salah, itu tidak boleh. Nah, di sinilah kesalahannya banyak orang. Begitu dilihat salah, langsung mempeto. Kau begini, salah. Dipanggillah baik-baik. Nak, kenapa? Tunjukkan, siapa tahu memang ada hadisnya, saya tidak tahu, kau tahu. Di sinilah pusat moderasi beragama, bengkelnya. Seperti itu. Jadi kalau cara pendekatan ini mahasiswa senang. Adakan musyawarah. Sesuai dengan adat dan budaya. Ya, moderasi beragama itu cara pandangnya kan sedang. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tengah-tengah. Tengah. Itulah moderasi. Biasa saya ditanya orang, moderasi beragama itu merubah agama? Saya bilang tidak. Bukan merubah agama. Yang dirubah adalah sikap beragama, cara beragama. Apa cara beragamamu itu benar? Orang yang bukan muslim langsung kau katakan kafir di tangan orang banyak. Salah. Rasulullah sendiri tidak seperti itu. Menghargai agama lain. Di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, kan seperti itu. Kalau ini yang diterapkan, begitu indahnya kita bersama. Baik Ustaz. Seperti itu. Ya. Contoh-contoh tadi terkait kampus sudah sangat jelas bahwa hal ini yang ingin diterima oleh rumah moderasi beragama itu. Kenapa harus ada di kampus-kampus? Bukan mengatakan bahwa dengan adanya rumah moderasi akan mencari kesalahan-kesalahan dari kampus, tetapi adalah bagian daripada menjalankan sistem, baik itu kampus sendiri berjalan dengan baik pun isu dari mahasiswa-mahasiswa yang diindikasikan bisa diadakan pendekatan secara baik dan betul. Sesuai dengan bahasa Ustaz tadi, tidak diteriaki di tengah-tengah. Yang ada orangnya malah yang tersinggung, tambah marah. Ketersinggungan inilah kadang dia menjadi lebih brutal. Yang tadinya berniatnya mau bergabung, mau berpartisipasi, mau berperan di rumah moderasi beragama, tetapi dia merupakan menjadi benalu. Karena timbul sentimen. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa sebelum mengadakan implementasi, itu perencanaan matang di situ, dan perencanaan matangnya bukan sekedar sektor fisik, tapi lebih-lebih non fisik. Itu yang harus, bagaimana budayanya orang Parepare, orang Sidrap. Itu karena ada istilah ketika kita masuk kandang kambing, kita harus pandai mengembek juga. Kalau tidak seperti itu, rentulah kita. Betul sekali. Kan seperti itu. Baik. Saya kira kalau ada yang ingin disampaikan selanjutnya Ustaz, terkait tentang arah dan tujuan terkait tentang rumah moderasi beragama ini sendiri. Kalau saya sih sebenarnya dalam hal teman-teman di podcast lebih pada wilayah ingin memahami bagaimana menangkal isu-isu keagamaan. Tapi saya kira pembahasan Ustaz ini sangat jelas dan nantinya kami menunggu, karena kegiatan humas ada namanya kegiatan namanya humas itu bincang-bincang akademia. Ya, saya kira itu akan lebih plong nantinya di sana. Saya tidak mau ambil kamarnya. Itu adalah lahan tersendiri, tetapi yang ingin kami bahasakan bahwa ke depan apa yang harus selain rumah moderasi ini sudah terbentuk,
apa yang harus dilakukan masyarakat khususnya warga di Yayan Parepare untuk merespon rumah moderasi sendiri? Begini ya, karena kita dibatasi waktu, substansi pokoknya ini kan implementasi. Baik. Nah, jadi di implementasi ini kalau bahasa di PUAK-nya kan activity-nya. Ya. Nah, pelaksanaannya itu ada 4 ya, ada 4 hal. Pertama adalah implementasi atau pelaksanaan expose atau sosialisasi. Nah, itu yang paling ya. Jadi alhamdulillah selama ini saya sudah melakukan expose kepada sejumlah mahasiswa tentang moderasi beragama, khususnya kepada mahasiswa saya yang saya ajar. Nah, 1. Yang kedua, bahkan kalau perlu, kalau bisa, kalau diizinkan Pak Rektor, Pak Ketua LP2M, itu mestinya setiap mahasiswa yang baru masuk ini ke kampus kita ini, itu ada sosialisasi, ada expose tentang moderasi beragama. Ya, sebelum dia belajar. Artinya, jangan sampai tidak ada seperti ini, dia membawa paham-paham yang seperti yang saya temukan kemarin, dan dia bertahan, dia terlanjur. Ya. Dia terlanjur bawa. Nah, makanya sebelum terlanjur itu kita memang sudah kasih warning, peringatan bahwa jangan kau seperti ini, ini kampus, ini nasional, ya ini untuk orang banyak. Belum lagi jangan sampai moderasi beragama ini sendiri belum ditahu semua oleh warganya. Apa sih moderasi beragama itu? Karena ada beberapa di sini begitu, Ustaz. Iya. Dalam satu kampus ada, kemarin teman-teman adakan penelitian, ditanya ini baik di tingkatan dosennya misalnya, ditanya, tahu moderasi beragama apa itu? Cuma bagusnya barangkali baik dosen maupun mahasiswa untuk sama-sama kita belajar, datanglah di LP2M, kita bisa konsultasi. Apa mungkin saya belajar dari Pak dosen yang lain. Kita ini manusia kan banyak kekurangan, apalagi ilmu pengetahuan. Siapa sih yang biarpun orang profesor, doktor sekalipun, dia juga namanya manusia ya, punya kekurangan dan kelebihan. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah pelaksanaan bidang penelitian moderasi beragama. Jadi sosialisasi expose, yang kedua penelitian moderasi beragama. Di sini terbagi 4 penelitiannya. Penelitian moderasi beragama pada sekolah, penelitian moderasi beragama pada pondok pesantren, penelitian moderasi beragama pada madrasah, kemudian penelitian moderasi beragama pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, itu harus. Kemudian berikutnya adalah seminar nasional moderasi beragama. Jadi saya karena keterbatasan dana, artinya saya belum bisa lakukan ini. Karena kalau kita mendatangkan narasumber, kan kita harus paham. Jadi untuk sementara ini saya belum lakukan. Walaupun sebenarnya inilah sangat penting juga ya. Kita adakan seminar-seminar, kemudian dosen-dosen yang memerlukan sertifikatnya kan bisa kita terbitkan, bisa kita keluarkan untuk dupaknya ke depan, beban kerja dosen, ya itu bisa berguna ke situ. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan konsultasi, itu bengkelnya. Pelayanan konsultasi moderasi beragama. Jadi di semua fakultas mahasiswa yang terindikasi. Di sini ada 2 macam pelayanan. Ada yang secara sukarela datang bertanya atau konsul mahasiswa ini. Ya, ada juga yang memang saya katakan bahwa apakah masuk nominasi dipaksa atau tidak. Umpama jelas-jelas terindikasi. Panggil dia. Dinasihati, kamu mau kuliah di sini atau tidak? Kalau dia masih kuliah, tolong moderasi beragama seperti ini. Kau bukan dirubah agamamu, tidak. Kau mau dirubah garangmu menjadi lunak. Ini dia sikap, cara pandang, metode. Itulah yang harus dirubah. Karena jangan sampai kamu besok lusa menjadi pemimpin, tetapi arah pandanganmu itu cuma parsial, satu arah.
Ini kan tidak logika. Baik. Kalau orang mau jadi pemimpin diterima semua orang. Baik, Ustaz. Makanya melalui moderasi beragama itu didatangkan. Itu seperti itu. Itu namanya konsultasi, pelayanan konsultasi moderasi beragama. Jadi substansinya implementasi itu ada 4 tadi yang saya sebutkan. Baik, Ustaz. Sekira pertemuan hari ini masih mau berlama-lama, Ustaz. Iya. Cuma karena batasan waktunya, saya kira di ruang dan di tempat yang lain mudah-mudahan perbincangan ini akan tetap jalan sesuai dengan harapan Ustadz sendiri tadi terkait tentang rumah moderasi beragama ini dibentuk. Saya kira juga bagian-bagian tadi yang Ustadz bahasakan secara tidak langsung step by step akan terlaksana. Saya kira arahan ke depan pasti akan melihat tujuan dan cita-cita. Baik, saya kira sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, untuk materi kita hari ini terkait moderasi beragama dan isu persoalan kampus akan kami akhiri dengan harapan bahwa kegiatan ini Ustaz sering meminta pematerinya juga berdoa di akhir kegiatan. Jadi kami berharap Ustaz berkesempatan dan ingin memberikan titipan doa terkait tentang kegiatan kita hari ini. Silakan Ustaz. Tadi kan saya sudah berdoa di bagaimana Pak ya? Ya, tapi tidak apa-apa lah. Doa barangkali yang saya bisa sampaikan, mari kita sama-sama menutup acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih. Sudah mau datang ke podcast kami juga. Meskipun dipenuhi dengan kesibukan dan berbagai kegiatan. Sama pemirsa dimanapun Anda berada, dari kegiatan podcast ada tepan berita corong moderasi beragama IAIN Parepare kami undur diri dengan slogan melepi warat kadana makiada ampena wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.